Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Sabriansyah. Dan pada video kali ini kita masih belajar tentang aplikasi komputer. Tepatnya kita akan melanjutkan lagi belajar kita mengenai Google Sheet. Atau bahkan teman-teman juga bisa mencobanya di Microsoft Excel. Sama aja rumus-rumusnya gitu. Jadi pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini kita akan belajar tentang fungsi pengkondisian if. Jadi singkatnya, fungsi pengkondisian itu adalah fungsi logika yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada Google Sheet maupun Microsoft Excel. Nah, nantinya pengkondisian ini akan menghasilkan nilai true atau false. Dan kita bisa memberikan nilai pada sel tergantung dari nilai yang dihasilkan tersebut. Jadi misalnya kalau kita lihat di contohnya ini, misalnya kalau nilai 80 dapat A, nah gitu. Jadi ini kita nggak isi secara manual gitu ya. Ini A, ini D, ini B misalnya gitu. Enggak. Jadi nanti ini akan diisikan tergantung dari nilai yang kita kondisikan di sini. Gitu. Simpelnya kayak gitu. Nah, pengkondisian ini dibedakan menjadi 3, ya ini pengkondisian tunggal, ganda, dan majemuk. Nah, kita bakal belajar satu persatu dimulai dari yang enteng-enteng aja dulu gitu. Nah, ada sedikit catatan bahwa pahami dulu operator perbandingan dan logika terlebih dahulu gitu. Karena nanti di pengkondisian kita akan belajar juga atau kita akan menggunakan operator logikanya. Nah, ini ada and, or, not, dan operator pembandingnya. Operator pembanding adalah lebih besar dari ini kalau angka ya. Ini kalau angka. Gitu. Sip teman-teman semuanya. Jadi untuk yang pertama nih, yaitu jenisnya atau macamnya atau golongannya gitu, adalah pengkondisian tunggal. Nah, pengkondisian tunggal ini hanya diisikan instruksi yang akan dilakukan saat kondisinya bernilai true. Jadi rumusnya pakai fungsi if tadi gitu. Jadi if kondisi kita apa, kalau kondisinya nanti benar, kita mau ngasih nilai apa ke selnya. Gitu. Atau bahkan instruksi jika kondisi true ini nanti kalau kita mainnya di majemuk, itu kita bisa isikan if lagi gitu. Nah, cuman untuk sekarang untuk if yang tunggal atau pengkondisian tunggal, kita langsung isikan instruksi apa yang akan diisikan ke sel tersebut. Gitu. Contoh gini aja. Di sini saya mau isikan sebuah rumus. Oke, untuk pesannya. Jadi if kalau pekerjaannya ini, oke ya teman-teman semuanya, sama dengan pengangguran. Kalau kita mau pakai string berarti diapit dengan kutip 2 gitu. Boleh koma, boleh titik koma untuk memisahkan. Kalau titik koma itu buat Indonesia biasanya. Cuman kalau koma buat English. Pakai English saja kali. Nah, ini apa yang akan dilakukan di sel ini ketika di pekerjaan ini nilainya adalah pengangguran. Misalnya gini. Kita mau isikan di sel ini adalah ya kerja dong mas gitu ya. Misalnya gitu. Masa nganggur terus. Udah gini aja. Nah, ini akan bernilai false. Kenapa? Karena ini bukan pengangguran. Coba kita drag ke bawah. Nah, ini ya kerja dong mas. Kan gitu ya. Masa iya pengangguran nggak kerja-kerja? Kerjaan sulit. Oke, ini pengangguran berarti hasilnya adalah ya kerja dong mas gitu. Jadi kalau ininya pengangguran tadi yang kita kondisikan, maka akan diisi ya kerja dong mas gitu. Kalau selain pengangguran ya udah false. Itu kalau if tunggal. Ini ada contoh satu lagi. Misalnya saya isikan gini deh, if, kalau nilainya atau gini deh, pakai rumus n. Jadi untuk kondisinya pakai rumus n. Jadi kalau nilai ini lebih besar sama dengan 80 dan gitu ya. Ini kan pakai rumus n. Ekspresi yang kedua kalau nilainya juga itu lebih kecil sama dengan 100. Jadi nilai kan nggak mungkin 101, 102 gitu. Gini misalnya. Maka saya akan isikan di sini lulus misalnya. Pakai string itu diapit dengan kutip 2, aman, sip. Gini, lulus. Selain itu kalau di bawah 80 ya mohon maaf. Kan gitu. Dosennya kan biasanya bilang mohon maaf ya gitu. Oke, terus untuk jenis yang kedua yaitu pengkondisian ganda. Bedanya kita juga bisa melakukan instruksi kalau misalnya nanti pengkondisian yang kita lakukan bernilai false. Nah, ini kan kalau pengkondisian kita bernilai true aja nih yang kita isi. Nah, kalau ini kita tambahin satu instruksi lagi kalau kondisinya nilainya false. Jadi mungkin kita bisa contek aja di sini. Cuman kita akan tambahkan satu statement lagi. Tadi
Kita ulangin aja ya. Di sini if kalau misalnya pekerjaan sama dengan pengangguran gitu, maka sel ini akan saya isikan kerja dong, bos kita. Kalau pengkondisiannya bernilai false, artinya bukan pengangguran, maka sel ini saya akan isikan kerja bagus gitu. Kerja bagus seperti dah gini, kerja bagus PNS. Nih, kerja dong bos gitu ya. Pengangguran atau bukan kerja dong bos ya. Cuman ya cari kerja dong gitu. Ya, cari kerja dong gitu. Sip, ini drag ke bawah. Mantap. Simple aja, kayak gitu. Jadi kita bisa mengisikan instruksi kalau kondisinya bernilai false. Nah, kalau ini kan kita ngikut default aja. Kalau false ya udah isi false gitu. Cuman kalau ini untuk yang pengkondisian ganda, kita bisa isikan instruksi apa yang bakal kita taruh di sel ini kalau pengkondisiannya bernilai false. Simple aja. Nah, terus ini kalau misalnya gini deh. If pakai fungsi n, kalau nilai ini itu lebih dari 50 atau 60 ya. Gitu ini. Terus untuk yang kedua kalau nilainya juga itu lebih kecil sama dengan 100. Gitu. Maka tampilkan lulus. Selain itu kalau di bawah 60, oke, itu berarti tidak lulus gitu. Ya, aman. Arti ini lulus, harusnya yang 30 nggak lulus. Sip gitu. Kalau ini saya isikan 101 ya konyol ya, nggak lulus. Berarti ini 80. Begitupun juga dengan yang tadi, kalau ini 102 misalnya. Nah, benar. 101, oke. 100, oke. Ini 80, aman. Gitu. Terus lagi untuk yang kondisi jenis yang ketiga, yaitu pengkondisian majemuk. Yaitu pengkondisian majemuk diisikan instruksi pengkondisian lagi saat kondisi bernilai true ataupun false. Silahkan disesuaikan pada studi kasus yang sedang diselesaikan. Nah, ada catatannya. Pada intinya pengkondisian majemuk akan melakukan pengkondisian lagi di dalamnya. Gitu. Jadi untuk rumusnya tadi sama kayak pengkondisian ganda, cuman bedanya kita bisa isikan if lagi di dalamnya. Gitu. Jadi kalau false if lagi atau bahkan true if lagi gitu. Mungkin disesuaikan dengan ya studi kasus teman-teman semuanya. Contoh deh. Di sini saya mau isikan gini. If kalau misalnya pakai n deh. N kalau misalnya pekerjaan sama dengan pengangguran lagi. Misalnya gitu. Oke, dan lama tahunnya itu misalnya lebih dari 1 tahun atau lebih dari 0 tahun, berarti kan udah agak lama ya. Maka saya akan isikan ini kalau if-nya pengangguran. Atau gini deh. Kalau ini biar teman-teman juga mumet ya. Kalau ini sama dengan pekerjaannya pengangguran. Gini. Ngapain gitu. Kalau pekerjaannya pengangguran, maka kita cek lagi. Kita cek lagi apakah ini tahunnya lebih besar dari 0 enggak? Gitu. Nah, kalau lebih besar dari 0, maka tampilkan lama amat nganggur. Gitu. Sip ya. Kalau enggak, buruan cari kerja. Nah, gini. Terus kita bakal ngakalin untuk yang bentar. Ini kebanyakan nih. If bla bla bla. Oke. Harusnya ini nggak gini. Ini F2 aja, enter aja, error. Kita bakal pindahin ini ke sini karena kan ini untuk argumen ini ya. Sip gitu. Nah, ini. Terus ini logika kalau false. False-nya tadi kalau bukan pengangguran gitu. Kalau bukan pengangguran, maka langsung aja tampilin kerja bagus gitu. Agak mumet memang.
Sip. Jadi logikanya kita tadi, kalau ini saya gedein. Nih, kalau kita bedah rumusnya, kalau misalnya pekerjaannya pengangguran, oke, maka kita cek lagi penganggurannya lebih dari 0 tahun nggak gitu. Nah, kalau lebih dari 0 tahun, itu lama amat nganggur. Cuman kalau 0 tahun atau kurang dari 0 tahun, ya udah tampilin buruan kerja. Nah, cuman kalau nggak pengangguran, ya udah kerja bagus gitu aja. Nah, ini lama amat nganggurnya karena penganggurannya lebih dari 0 tahun. Ini buruan cari kerja gitu. Ini kerja bagus, ini kerja bagus. Dan biasanya untuk contoh yang sering sampai saya juga terlihat kayak gitu-gitu aja contohnya itu kayak gini. Kita ngasih predikat dinilai. Jadi misalnya kalau nilainya pakai N ya. Kalau nilainya ini oke, lebih besar dari 80, sama dengan deh. Lebih besar sama dengan 80 dan nilainya kurang dari sama dengan 100 gitu. Maka kasih predikat A. Nah, cuman kalau enggak itu, kita cek lagi. Kalau misalnya nilai ini, pakai if lagi. If gitu. Panjang nih. Kalau nilai ini lebih besar sama dengan 70 dan nilai ini lebih kecil sama dengan berapa? Sama dengan 79 ya. Kan gitu biasanya dosen-dosen yang sini nilai. Maka tampilkan B gitu. Sip ya. Else lagi, kalau nilai kita pakai if-nya banyak banget nih. Kalau if kita ini nilainya udah langsung ketutup. N. Kalau nilai kita lebih besar sama dengan 60 misalnya, dan lebih kecil nilai kita sama dengan 51, kan gitu. Berarti lebih kecil dari 79 deh. Bentar. Ini kan 80 100 ya. Berarti A ini 70 79B. Oke, berarti ini 69. Benar. Gitu. Maka tampilkan C. Nah, ini kalau teman-teman mau lebih lanjut silahkan aja. Cuman selain itu tidak lulus gitu. Mau teman-teman ngikut alurnya sampai E gitu ya, silahkan. Ditambahin aja if-nya tergantung studi kasus. Nah, ini B, ini C. Kalau selain itu gitu ya, berarti kan di bawah berapa? Di bawah 60, maka tidak lulus. Sesimpel itu. Kalau mau dibikin ada predikat nilai A, B, C sampai D sampai E ataupun DO, silahkan. Silahkan sesuaikan saja dengan studi kasus teman-teman semuanya. Gitu, sip. Jadi untuk video kali ini kita udah belajar nih tentang pengkondisian menggunakan fungsi if di Google Sheet. Kalau teman-teman nyobanya di Microsoft Excel juga bisa, karena rumusnya pun sama aja. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Saya Sabriansyah pamit. Saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.